Untuk pola asuh itu mungkin kebanyakan orang tua sudah menerapkan berbagai macam pola asuh. Seperti yang kita ketahui, pola asuh itu banyak sekali macamnya, Mas Adnan. Cuman sekarang adalah yang paling sering kita temui adalah konten-konten parenting di media sosial. Sebenarnya metode pola asuh yang sudah kita lakukan atau kita jalankan kepada anak kita itu sudah tepat apa belum ya? Karena kebanyakan orang tua itu mengikuti konten-konten parenting, tapi ternyata kita tidak tahu konsekuensi kedepannya seperti apa. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Pagi ini senang sekali bertemu Anda dalam publik interaktif bersama DP2 KBP3A Kabupaten Kediri. Kita akan berbincang berkaitan dengan tema hari ini, yaitu pola asuh yang mendukung kemandirian anak, strategi untuk membantu anak menjadi mandiri dan percaya diri. Sudah hadir bersama saya di studio narasumber, ada psikolog klinis dari RSKK, Mbak Sinfani Rodiani, SPSI, MPSI. Selamat pagi Mbak Fani. Pagi Mas Adnan. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Semangat sekali ya, bajunya penuh. Iya, lagi colorful ini. Iya. Hari ini kita bahas tentang ini pola asuh ya Mbak ya. Pola asuh yang selama ini menjadi isu besar karena ini berangkat dari keluarga atau lingkungan terdekat anak. Dan ternyata ini punya efek yang luar biasa ya, substansi betul, yang perlu kita pikirkan bersama supaya harapan ke depan bahwa anak menjadi mandiri dan percaya diri gitu ya. Iya benar sekali Mas. Untuk awal bisa digambarkan sebenarnya Mbak Fani berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pola asuh yang dimaksud untuk bisa membangun kemandirian anak tersebut Mbak. Oke, untuk pola asuh itu mungkin kebanyakan orang tua sudah menerapkan berbagai macam pola asuh. Seperti yang kita ketahui, pola asuh itu banyak sekali macamnya Mas Adnan. Cuman sekarang adalah yang paling sering kita temui adalah konten-konten parenting di media sosial. Sebenarnya metode pola asuh yang sudah kita lakukan atau kita jalankan kepada anak kita itu sudah tepat apa belum ya? Karena kebanyakan orang tua itu mengikuti konten-konten parenting, tapi ternyata kita tidak tahu konsekuensi kedepannya seperti apa. Yeah. Sekarang yang paling sering digemari sama orang tua itu adalah gentle parenting dan VOC parenting. Kalau yang kita lihat kan VOC parenting adalah parenting zaman dulu nih, pola asuh yang keras, yang dudukannya kayak kalau kamu nggak mau, yaudah nggak usah kayak kolonial gitu. Ya. Iya betul. Tapi kalau yang katanya gentle parenting sekarang yang paling jadi kiblat itu adalah Nikita Willy yang kalem, yang mengikuti mau anak seperti apa, membiarkan anak. Tapi ternyata pola asuh itu tidak hanya ada dua itu gitu. Pola asuh itu harus trial error, di mana kita juga harus tahu konsekuensi menggunakan gentle parenting itu seperti apa, menggunakan VOC parenting seperti apa. Nah, ketika kita sudah memberikan pola asuh kepada anak kita juga harus tahu konsekuensi dan apa dampaknya di masa depan anak ketika kita menggunakan pola asuh tersebut. Kayak gitu. Itu sebenarnya sih. Plus minusnya apa yang mungkin nanti bisa menjadi ya jalan tengah lah antar keduanya Mbak. Oke, kalau untuk plus minusnya mungkin akan berkaitan dengan emosi anak ya, kestabilan emosi anak gitu. Ketika kita terlalu keras kepada anak akan meniru. Karena kan sejatinya anak itu kayak modeling ya ke orang tuanya. Ketika orang tuanya terlalu keras, mungkin dia akan tumbuh menjadi anak yang keras juga gitu. Tapi ketika kita bisa menggunakan pendekatan emosional yang tepat kepada anak, tapi dengan batasan yang baik, maksudnya kita juga tetap bisa menjadi sahabat untuk anak, tapi kita juga memberi batasan bahwa aku juga orang tuamu, jadi kamu juga punya batasan kepada kita. Nah kayak gitu mungkin anak akan lebih mengetahui perannya dia sebagai anak, tapi juga tidak takut dalam hal negatif, maksudnya kayak mengutarakan ekspresi, pendapat dan lain sebagainya ke orang tua kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya kita tarik ulur aja sih pola asuh itu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pengembangan masa depannya kayak gitu. Oke. Teman-teman silakan untuk bergabung juga dalam publik interaktif ini. Jadi kita buka seluas-luasnya untuk seluruh akses
yang bisa Anda dapatkan tayangan ini bisa lewat di Andika TV yang tayang di Facebook AG243, Facebook AG243, kemudian bisa juga melalui WhatsApp dan telepon 0811 345 4000, 0811 345 4000 untuk berbincang bersama dengan teman-teman tim dari DP2 KBP3A Kabupaten Kediri. Hari ini kita membahas tentang pola asuh yang mendukung kemandirian anak, strategi untuk membantu anak menjadi mandiri dan percaya diri. Ada di studio Radio Andika sekarang psikolog klinis Mbak Sinfani Rodiani SPSI MPSI. Mbak Fani, tadi disebutkan sebenarnya kalau orang tua menerapkan pola asuh ternyata juga ada korelasi nanti skill atau keterampilan anak juga akan terbentuknya. Iya, seperti betul. apa kira-kira yang bisa dibangun dari sana? Oke, mungkin untuk kontrol diri juga bisa, Mas Adnan. Jadi ketika orang tua itu sudah menanamkan sejak kecil gimana caranya dia bisa membatasi dirinya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan kepada anaknya, dan memberikan penjelasan bahwa konsekuensi ketika kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Ketika kamu melakukan ini, maka ya kamu akan misal kayak kamu tidak boleh memukul. Karena kalau seandainya kamu nanti memukul, ketika kamu dipukul balik kamu akan merasakan sakit yang sama. Nah, itu kan kita kayak memberikan edukasi bahwa anak itu butuh memiliki kontrol diri yang baik. Apa yang boleh dilakukan dan tidak itu harus ditanamkan sejak kecil. Jadi itu korelasinya ketika dia sudah beranjak remaja maupun dewasa, anak itu akan memiliki kontrol diri sendiri tanpa harus dipegang oleh orang tuanya. Nah, itu sangat penting ditanamkan sejak dini sebenarnya. Karena ketika anak sudah mendapatkan kontrol diri dari masa kecil sampai ke masa anak-anak, ketika dia sudah remaja ke dewasa, dia akan memiliki batasan untuk dirinya sendiri tanpa harus diawasi secara ketat oleh orang tuanya. Artinya seperti orang tua menjadi role model bagi anak ya? Betul, iya. Kebanyakan anak kan memang ngelihat ya kayak gimana sih orang tuaku itu bersikap kayak gitu. Iya. Kalau orang tuanya temperamen, baperan, macam-macam, bisa jadi anaknya akan mengikuti hal yang sama ya? Betul, karena kan itu juga bagian dari lingkungan sosial dia yang akan membentuk pribadi atau karakternya dia. Kayak gitu. Lalu bagaimana? Kadang-kadang orang tua kan sudah terbentuk karakternya untuk berangkat atau beranjak dari satu karakter yang ini, kemudian untuk istilahnya supaya nggak nularin ke anaknya. Ini apa yang harus dilakukan, Mbak? Oke, karena kebanyakan memang kayak gitu ya, kita udah terbentuk dari kecil nih, kelihatannya seperti itu. Iya. Itu pentingnya kita memutus mata rantai pola asuh yang kurang baik dari apa yang kita alami dulu dari orang tua kita agar tidak kita tularkan kepada anak kita. Jadi memang peran sebagai orang tua itu adalah fase belajar terpanjang sebenarnya, Mas Adnan. Iya, Dari setuju. kita masih baru pertama kali hamil, gimana caranya kita menjaga anak kita dalam kandungan, terus perannya ayah membantu seorang ibunya itu seperti apa, ibunya nggak boleh kecapean, berarti ayah juga harus bantu pekerjaan rumah. Nanti ketika anaknya lahir newborn, kita sebagai ibu belajar untuk mengurus anak newborn itu seperti apa, mengasihi itu seperti apa, mandikan dan lain sebagainya, memberikan stimulus-stimulus yang akan menimbulkan respon positif bagi anak itu seperti apa, belajar peran orang tua ketika mengurus anak newborn seperti apa. Ketika nanti fase MPASI kita belajar lagi nih gimana caranya memberikan MPASI yang baik ya kan, agar anak kita terhindar dari stunting, anak kita tidak memakan sesuatu yang tidak bergizi dan lain sebagainya. Nanti ketika anak beranjak jadi anak-anak nih masuk SD, kita belajar lagi gitu. Nanti ketika anak udah beranjak remaja kita belajar lagi. Jadi pola asuh itu memang kayak bisa dibilang pelajaran yang nggak ada putusnya gitu. Karena setiap perkembangan anak itu pola asuh yang diterapkan pasti berbeda. Kita nggak mungkin dong menerapkan komunikasi dengan anak remaja disamakan dengan anak masih usia 5 tahun. Ya kan? Kayak misalnya nih anak remaja bilang, "Mah, aku habis ini mau main, misal mau ke Ketos atau mau kemana gitu." Terus kita bilang, nggak boleh ke Ketos, itu nanti kamu kalau nggak ditemenin mama gini-gini kan nggak mungkin ya Mas Adnan. Dia pasti akan berontak karena jiwa remaja itu udah nggak kayak masa transisi, aku udah bukan anak kecil lagi tapi kadang aku masih belum bisa untuk
berdiri sendiri. Apa kayak kok nggak gitu. boleh sih gitu Nah ya? betul, nanti kalau seandainya kita cuma bilang nggak boleh tanpa memberikan pemahaman kenapa sih kok nggak boleh kayak gitu, dia pasti akan Ngerasa cari terkekang celah. ya? Betul, ketika dia mulai terkekang, akhirnya dia ada perasaan negatif kepada orang tuanya, trustnya ke orang tua jadi runtuh, kok kayaknya mama udah nggak sayang lagi sama aku kayak gitu. Iya. Akhirnya dia cari celah di belakang, nah kayak gitu. Ya, ini PR bagi orang tua juga ya Betul. berarti ya. Long life education begitu ya Iya, kira-kira betul begitu banget, ya. Mas Adnan. Teman-teman kita undang, silakan bergabung tanya-tanya seputar tema kita pola asuh untuk anak untuk membangun kemandirian dan juga kestabilan emosi anak. Anda bisa bergabung dalam public interaktif bersama DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Anda masih mengikuti public interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Tema kita hari ini pola asuh yang mendukung kemandirian anak, strategi untuk membantu anak menjadi mandiri dan percaya diri bersama narasumber Mbak Sinfani Rodiani SPSI MSI, psikolog klinis dari RSKK. Teman-teman yang ingin bergabung, kesempatannya terbuka lebar ya. Silakan bisa kontak lewat GP Radio Andika. Oke, lanjut ke Rifa. Bu Sarti di Jombang, di zaman digital seperti saat ini, bagaimana mengatur pola asuh anak kecil yang sudah terpengaruh gadget dari lingkungan sekitar? Pak Hamdan di Pare, bagaimana cara orang tua mengatur batasan pergaulan dan keseharian anak agar anak tidak merasa terkekang? Oke, dari Rifa, lanjut email. Bergabung Pak Yanto di Serut Boyolangi, Tulungagung. Pak Yanto. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan langsung ke poin pertanyaannya, Pak. Iya, ini kan kami punya anak yang memang ini kan waktunya menyekolahkan anak. Kadang keinginan orang tua dan keinginan anak itu tidak sama. Terus bagaimana menyikapi orang tua biar sama-sama berjalan dengan baik, anak juga bisa menerima, orang tua juga bisa ridho, itu bagaimana? Sekolah apa Pak rencananya? Kuliah, SMA, Ya, ini kan apa? Jenjang pendidikannya apa? Masuk SMP. Oke. Gitu saja, Pak? Iya, sementara itu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto dari Serut Boyolangu, Tulungagung. Bapak nih monggo ditanggapi. Oke, kebanyakan memang ini problematik dari orang tua dan anak ketika anaknya mau beranjak sekolah. Iya. Yang anaknya pengen sekolahnya di A, ternyata si bapaknya atau ibunya pengen sekolahnya di B. Kadang bapak sama ibu juga ada nih perbedaan, yang bapaknya Betul. pengen B, ibunya pengen C gitu. Belum lagi soal jurusan Iya ya. betul, belum nanti soal jurusan atau mungkin yang orang tua pengen dipondokkan atau Iya. anaknya pengennya di sekolah umum dan lain sebagainya. Betul. Nah, untuk menyikapi kayak gini, coba untuk ajak anak kita berkomunikasi secara efektif. Maksudnya kita turunkan ego masing-masing dulu. Karena biasanya kalau kayak gini debat nggak akan bisa terelakkan ya Mas Adnan ya. Jadi coba Bapak ajak ngobrol anaknya. Kita kasih waktu untuk anak itu mengutarakan pendapatnya. Kenapa kamu kok pengen sekolah di situ? Apa sih yang kamu inginkan sekolah di situ dan apa yang kamu targetkan ketika kamu sudah sekolah di situ? Nah, ketika anaknya sudah menyampaikan, ganti Bapak, boleh nggak Bapak mengutarakan pendapat Bapak? Kenapa kok Bapak pengennya kamu sekolah di sini? Utarakan aja targetnya apa, keunggulannya sekolah ini apa menurut versi Bapak. Nah, dari situ kita akan bisa diskusi. Kira-kira ternyata apakah target yang diutarakan oleh anak dan Bapak itu berbeda? Nah, ketika berbeda kita harus cari jalan tengah. Apa sih yang membuat mereka berdua ini jadi berbeda pandangan? Apakah ternyata memang secara cita-cita aja memang sudah beda? Misal contohnya si anak pengen cita-citanya adalah jadi dokter misal. Iya. Tapi ternyata di sekolah yang Bapak pilih itu tidak ada
pelajaran yang mendukung ke arah sana. Berarti kan dari situ juga akhirnya anak kan merasa kayak ya aku nggak mau sekolah di situ karena nggak sesuai sama cita-citaku yang nanti akan aku perjuangkan kayak gitu. Jadi komunikasi terbuka aja sih jalannya gitu. Kalau seandainya memang dari situ sudah berada dalam titik tidak ada temunya, mungkin bisa dibantu dengan tes bakat minat misalnya. Sebenarnya si anak ini bakat minatnya kemana? Karena kalau seandainya kita memaksakan anak untuk sekolah di A dan ternyata bakat minatnya tidak ada di situ, nanti akan ada burnout juga di situ. Permasalahan yang akan ada lagi gitu. Dan itu juga salah satu permasalahan psikologis yang serius ketika anak sudah mulai burnout, stres akademik dan lain sebagainya. Merasa terpaksa ya menjalani aktivitasnya. Nah, akhirnya ketika misalnya ternyata ada stres akademik atau burnout yang terjadi, orang tua kan pasti kayak menanyakan, kamu kenapa sih kok kayak gini? Dan jawaban dari pertanyaan itu yang paling biasa dijawab oleh anak adalah, ya kan ini pilihannya bapak, ini pilihannya mama. Aku kan nggak pengen di sini. Nah akhirnya tanggung jawabnya anak terhadap pilihan itu jadi kurang maksimal. Jadi ketika ada kegagalan atau apapun dia akan cenderung menyalahkan orang tuanya. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya untuk pemilihan jurusan kayak gini akan lebih baik ketika kita komunikasi terbuka dengan anak kita pengennya apa. Nah ketika ternyata pandangannya anaknya itu tidak logis atau mungkin kurang realistis lah, kita sebagai orang tua kan kadang udah pernah nih kayak sekolah tuh gimana sih, dunia sekolah, dunia pertemanan gimana. Kalau ternyata pendapatnya anak ini kurang realistis seperti yang apa kita rasakan, ya kita juga boleh untuk memberikan pandangan. Konsekuensinya gini loh nak, kalau seandainya kamu nanti sekolah di sini gitu. Jadi biarkan anak untuk mengutarakan pendapatnya dulu aja, kayak gitu. Orang tua harus bijak ya. Iya betul. Tidak boleh memaksakan kehendaknya ya. Iya benar. Karena kebanyakan juga yang terbaik menurut versi kita sebagai orang tua juga belum tentu yang terbaik buat anak. Kadang kan kita sebagai orang tua kayak memaksakan kehendak kita sebagai ya aku yang lebih tahu daripada kamu, misal kayak gitu. Padahal kan sebenarnya zamannya orang tua sama zamannya sekarang aja udah berbeda ya Mas Adnan. Jadi yang perlu dilakukan orang itu berarti memberikan poin-poin sesuai pandangan orang tua seperti ini baiknya supaya anak juga memahami ya maksudnya ya. Betul, iya. Jadi kadang anak-anak pun juga yang bikin kita kesulitan adalah FOMO. Kadang anak-anak cuma enggak aku pengen minta ke SMP 2 karena teman-temannya juga banyak yang ke sana. Katanya SMP 2 atau SMA 3 atau SMA berapa gitu. Itu adalah sekolah favorit, aku pengen juga di situ biar kelihatan keren kayak gitu. Nah, itu kan berarti alasannya tidak realistis karena tidak sesuai dengan apa sebenarnya sih tujuanmu yang utama untuk masuk situ kayak gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya tadi tentang zaman digital yang biasanya terdistrak oleh gadget segala macam, pola asuhnya bagaimana ini solusinya? Oke, kalau untuk masalah gadget kita sesuaikan juga dengan anak kita karena semenjak kemarin ada pandemi itu kan kita kayak semakin didekatkan dengan gadget ya, semua online, sekolah online, kerja online dan lain sebagainya. Kita udah terlanjur 2 tahun kita digabungkan lagi dengan dunia digitalisasi. Nah, untuk itu peran orang tua adalah memberikan batasan yang konsisten kepada anak. Misal ketika anak usia 1 tahun sebenarnya kan tidak direkomendasikan pegang HP atau screen time berlebihan. Tapi kalau seandainya memang itu dibutuhkan untuk misal media pembelajaran atau mungkin sekedar biar anaknya misal mamanya nggak kerja, mamanya ngurus anak sendiri, nggak ada yang dititipin, mamanya butuh ke belakang atau butuh untuk melakukan sesuatu sebentar aja gitu. Jadi dikasih aja dulu screen time biar anaknya duduk ketika mamanya belum bisa jaga, itu nggak apa-apa. Tapi juga harus ada batasan yang konsisten. Jadi misalnya, adek kamu boleh pinjam atau nonton ini screen time selama 10 menit. Setelah itu mama ambil lagi ya. Nah itu harus konsisten. Jadi setelah 10 menit ya harus kita ambil. Urusan mau anak nangis, gulung-gulung ya kita kasih pemahaman. Kan tadi janjinya adalah 10 menit. Dan itu harus konsisten dan disoundingkan berulang-ulang. Jadi tidak tarik ulur sesuai dengan mood mamanya. Kadang kan kebanyakan kayak
Ya udahlah, aku kayaknya lagi capek banget, dikasih yang seharusnya 10 menit sampai los, kadang 30 menit, 1 jam. Ketika moodnya mamanya lagi oke, nggak boleh, katanya kan 10 menit. Ya udah 10 menit. Nah, akhirnya anak kan jadi kayak krisis ini ya, kayak konsistensinya iya nggak jelas betul. ya. Akhirnya aduh, kemarin boleh kok sekarang nggak boleh, ini kenapa, yang benar yang mana, kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang kita mau memberikan batasan tontonan atau batasan jam screen time dan lain sebagainya, itu ya memang harus kita konsisten setiap hari seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan itu ya everyday gitu, tanpa ada apa ya, cheating kalau katanya orang diet tuh kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang kita membatasi, kamu bolehnya nonton YouTube Kids aja, ya udah nggak boleh dia mau main yang lain tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi batasan itu kita yang menentukan dan kita yang tahu, dan itu harus dilakukan secara Tapi sering sekali orang tua juga tadi ya agak-agak cheating juga ya, melakukan itu di depan anak, akses yang macam-macam begitu. Iya betul. Itu korelasinya juga ada ya? Ada Mas, kan akhirnya kan mereka anak-anak kan juga masih belum ngerti ya mana yang boleh dan nggak boleh. Akhirnya dia akan ada kepikiran kayak, lah mama boleh nonton itu, kenapa aku nggak boleh gitu kan jatuhnya. Masa kita mau bilang kayak ini tontonan khusus mama, ya emang apa bedanya mama sama aku gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ketika kita misal karena kita kerjanya di dunia digital misal ya kita jelaskan aja, ini mama lagi kerja. Kalau adik kan cuma nonton aja, main, adik boleh mainnya yang ini aja ya, ini tempat kerjaannya mama. Jadi berbeda ketika mama main HP terkait ini atau main laptop atau main iPad terkait ini, adik bolehnya cuman akses yang ini aja kayak gitu. Itu boleh diberikan penjelasan. Jadi kenapa kok mama boleh, adik nggak boleh. Dan sebisa mungkin kita tidak menontonkan anak hal yang sebenarnya memang nggak boleh ditontonkan. Kadang kita scroll HP, tiba-tiba ada yang nongol di samping gitu kan, ngeliat pas kita scroll TikTok dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih yang akhirnya membuat anak jadi penasaran. Tadi pertanyaan dari Baham dan di Pare, Mbak. Cara orang tua mengatur batasan pergaulan dan keseharian agar tidak merasa terkekang. Oke. Itu juga salah satu pentingnya pendekatan emosional dan komunikasi terbuka dengan anak. Ketika kita bertanya terkait misal setiap pulang sekolah kayak adik gimana tadi di sekolah, misal kakak deh SMP biasanya. Kakak tadi di sekolah gimana, seru nggak gitu. Seru mah. Terus ditanyain lagi teman-temannya siapa aja. Nah dari situ kan kita akhirnya tahu ya teman-temannya itu siapa aja. Kita membatasi relasi anak itu biasanya kita juga harus deket dulu dengan teman-temannya. Nggak sembarangan ngekang kayak kamu nggak boleh main sama dia, kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh kayak gini gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui circle pertemanannya, kita bisa mengakses batasan-batasan yang akan kita tanamkan ke anak tuh lewat situ. Ketika ternyata batasan permainannya mereka ini udah ngelewati batas misalnya, nah kita bisa ngasih pemahaman ke anak itu lebih gampang ketika kita sudah tahu relasi pertemanannya seperti apa. Jadi kalau kebanyakan kita itu secara tidak sadar sebagai orang tua itu hanya melarang tanpa memberikan penjelasan. Padahal sebenarnya melarang tuh boleh, tapi kita juga memberikan kenapa kok mama itu ngelarang kayak gitu. Jadi anak bisa bisa memahami bahwa ternyata ketika aku dilarang sama mama kayak gini itu karena ini loh. Karena ini adalah batasan yang nggak boleh aku lakukan loh. Nah kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang kita mau membatasi pertemanan, ya kita masuk dulu ke pertemanannya anaknya ini gimana gitu. Disesuaikan juga dengan karakter anaknya juga. Oke. Ada tanda dari gatekeeper email. Bergabung Pak Gofir di Selepuro, Blitar. Pak Gofir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini tentang cara asuh anak yang pernah saya lakukan dulu. Anak mulai sejak kecil kita bisa menjadi sahabat karib, teman. Misal kalau anak melakukan kesalahan, kalau kita menegur kepada anak, saya lakukan. Tapi seandainya anaknya rada kebangetan, saya cubi, langsung saya sayang begitu, Pak. Dan seandainya anak tersebut pulang dari sekolah cuma sayurnya lauk kates, sayurnya begitu minta kerupuk, terus orang tua itu belum punya lauk, nanti ya sebentar, ayah ibu mau sholat zuhur dulu, sebentar ya nak, nanti akan saya carikan. Jangan mentang-mentang kalau anak punya permintaan itu. Terkadang zaman saya dulu
orang tua itu nggak tahu capek orang tua disuruh-suruh gitu. Kita harus sebagai menjadi sahabat karibnya anak begitu. Setelah itu menjadi anak dewasa, misalkan sudah menginjak SMP, SMA, saya lakukan pendekatan dari hati ke hati, terutama waktu usai sholat jamaah di dalam rumah. Usai sholat, begitu saya adakan sarasehan, gitu loh Mas. Yeah. Bagaimana sekolahmu nak, bagaimana untuk masa depanmu, cita-citamu apa, begitu saya lakukan, gitu loh Pak. Terus, nah saya contohkan kepada masyarakat langsung, kalau kamu punya cita-cita tinggi, mau kuliah, seharusnya mulai sejak kemarin dan sekarang harus rajin sinau. Nanti kalau kamu pinter, insya Allah dapat bantuan beasiswa dari pemerintah, itu pasti nyata. Silakan buktikan nak. Kalau nggak terbukti, bisa kamu tagih kepada orang tua kamu ini gitu. Alhamdulillah Pak, anak saya sudah berhasil. Sekarang sudah bekerja, yang anak pertama menjadi sekjen di Departemen Dalam Negeri, anak buahnya Pak Tito Karnavian. Alhamdulillah. Yang kedua, anak saya nih baru diangkat menjadi kepala divisi umum. Alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah haji plus umroh berkali-kali, termasuk orang tuanya juga. Saya begitu Pak, saya sampai terharu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keharuan dari orang tua ya. Iya, betul, prosesnya Mas Adnan. panjang, mendidik sampai sukses ya Mbak ya. Betul. Nah, itu yang saya maksud adalah tarik ulur yang tepat. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua juga harus bisa tegas, menindak tegas. Meskipun kita jadi sahabat anak, kita juga punya peran sebagai orang tua gitu. Ketika anak meminta seenaknya, ya kita harus punya batasan kapan harus kamu, saya harus memberikan kamu mewujudkan keinginan kamu atau enggak. Kalau misalnya ayah tadi mau sholat, kamu minta kerupuk, ya tunggu ayah sholat selesai dulu kayak gitu. Tapi ketika anaknya berada dalam kondisi yang baik, terus kayak sekolah dan lain sebagainya, kita pendekatan emosionalnya seperti tadi yang Pak Gofar sampaikan adalah kayak sarasehan. Kayak itu seperti kayak quality time mungkin ya, family time sebelum tidur, ditanya kamu tadi kesehariannya gimana di sekolah, kamu cita-citamu apa nak. Nah kalau seandainya kamu mau cita-citamu tercapai, berarti kamu sekarang harus berusaha lebih giat. Nah itu kan kayak kita memberikan pengarahan sekaligus perhatian juga ke anak gitu. Kita jadi one step closer dengan anak-anak kita gitu. Kita harus memiliki family time, meskipun nggak harus jalan-jalan kemana lah gitu. Setiap hari 30 menit untuk deep talk dengan anak itu udah keren banget. Itu udah salah satu salah satu akses untuk kita bisa pendekatan emosional dengan lebih baik ke anak. Dan ternyata terbukti kan ketika kita melakukan pola asuh yang memang menurut kita itu tepat, akhirnya ada wujud yang keren banget nih di masa depannya anak kayak gitu. Bangga sekaligus juga betul, rasanya puas, lega begitu ya orang tua. Baik, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman perbincangan kita di Public Interaktif bersama DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Kita masih bersama dengan narasumber psikolog klinis Mbak Sinfani Rodiani, SPSI MSI, psikolog klinis dari RSKK. Ke gatekeeper dulu ya. Pak Tarji di Centong Langan Harjo Pelemahan, agar kita menjadi keluarga yang berkualitas caranya bagaimana? Karena di antara orang tua sama anak itu kadang sulit untuk bertemu, untuk sekedar berbagi karena kesibukan masing-masing. Mbak Anissa di Kademangan Blitar, kadang sebagai orang tua itu suka tidak tega kalau lihat anaknya kesulitan, cenderung membantu apapun yang anak perlukan. Apakah hal seperti itu termasuk menghambat anak belajar mandiri? Bu Rohmah yang ada di Pare, banyak orang tua yang merasa gaptek dibanding anaknya. Bagaimana caranya tetap bisa hadir dan mengarahkan anak di dunia digital? Oke, lanjut ke Rifa. Bergabung Bu Asri di Tulungagung. Bu Asri. Ya, selamat siang Bapak. Baik Bu, silakan langsung. Ya. Mohon izin bertanya, ini tentang anak saya. Anak saya itu kebetulan kan sering ikut lomba-lomba. Nah itu saat mengikuti lomba itu kok kadang itu ada kecemasan, gangguan kecemasan itu loh Bu. Kadang itu sampai anaknya itu mual terus muntah-muntah.
Itu cara mengatasinya supaya anaknya bisa tenang atau maksudnya tidak sampai terjadi kecemasan atau bingung saat mengikuti perlombaan itu bagaimana ya? Kebetulan kan dia ikut salah satu cabur yang sering ikut lomba-lomba di luar kota gitu. Terima kasih. Itu mual muntahnya bisa berlangsung sampai kapan? Itu biasanya semisal waktu final atau itu anaknya gelisah mundar-mandir terus mual, terus kadang sampai muntah-muntah itu. Sampai lomba berlangsung juga demikian berarti? Nanti kalau sudah ya selesai, Pak. Oh, usia berapa ini, Bu? Iya. 12 tahun. Oh, masih 12. Tapi ya enggak, maksudnya enggak berlangsung lama itu enggak. Maksudnya ketika dia itu panik atau gimana ya. Itu biar tenang gitu gimana. Saya sendiri juga. Iya. Masa harus dikasih obat lambung terus kan ya. Iya. Laki-laki atau perempuan, Iya, Bu? iya. Si anak ini? Perempuan. Baik. Kebetulan kan itu di cabur panjat jadi agak apa ya? Olahraganya agak keras gitu loh. Oh, panjat dinding. Ya. Iya. Baik. Iya. Biar ditanggapi nanti ya. Silakan Iya, disimak. terima kasih. Iya. Baik. Mbak Fani, banyak sekali yang bertanya, langsung monggo ditanggapi. Oke. Untuk yang masalah gangguan kecemasan tadi yang terkait perlombaan itu ya Mas Adnan. Mungkin bisa diobservasi dulu gangguan kecemasannya ini muncul hanya ketika kita mau mulai perlombaan atau gimana. Ketika kita mau mulai perlombaan itu sangat wajar ketika kita gugup sebenarnya. Tapi kalau seandainya sudah ada reaksi fisik sampai mual muntah dan itu berkelanjutan setiap kali mau melakukan perlombaan dan dalam durasi waktu yang lama dan harus ada treatment, berarti memang harus konsultasi, boleh ke psikolog atau psikiater terdekat gitu, karena memang itu berarti adanya gangguan kecemasan yang sudah mulai akut karena reaksi fisiologisnya sudah mulai ada alarm gitu setiap dia mulai Adakah panik. sebenarnya misalnya korelasi terhadap tekanan dari orang tua, target yang betul. besar harus diraih oleh si anak Betul. misalnya? Itu juga biasanya pencetusnya adanya kecemasan itu dari situ. Kadang orang tua itu minta hasilnya, bukan prosesnya. Secara tidak langsung biasanya kayak misal ketika dia udah mulai ikut lomba, pertanyaannya gimana tadi hasilnya, menang nggak, atau gimana tadi bisa nggak gitu. Padahal sebenarnya yang perlu kita apresiasi dulu adalah keberaniannya dia ikut lomba dulu. Wah, kamu hebat ya, kamu udah mau ikut lomba. Misal tadi kan katanya udah tingkat Jawa Timur nih, kamu udah keren loh bisa ikut final ke sana. Gimana? Ada yang sulit nggak tadi? Gimana sih prosesnya dia menjalani perlombaan itu? Itu sebenarnya hal yang paling penting untuk kita apresiasi. Itu menenangkan anak juga Iya ya? betul, karena kalau seandainya dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata hasilnya memang tidak baik, dia tidak akan runtuh banget gitu loh. Ya kan aku sudah berusaha sebaik mungkin, oh iya berarti nanti kita coba tingkatkan lagi ya, kira-kira apa sih yang kurang menurut kamu, kayak gitu. Baik. Jadi jangan berfokus pada hasilnya, tapi apresiasi dulu aja prosesnya dia, gimana keberaniannya dia. Terus coba tenangkan lagi ketika dia udah mulai gugup, ambil inhale exhale yang lebih baik, cari tempat yang lebih tenang dulu, pusatkan pada bagaimana kamu bisa melakukan ini dengan yang terbaik aja. Nggak usah difokuskan pada hasilnya. Karena kebanyakan yang membuat kita cemas itu adalah hasilnya, gimana kalau aku gagal, kayak gitu. Ada beberapa pertanyaan tadi lewat WA yang masuk. Gimana, Pak? Mungkin dirangkum ya beberapa diantaranya tentang apa tadi ya, merasa gaptek dibanding anak. Kemudian orang tua suka nggak tega kalau lihatnya anak kesulitan, cenderung membantu apapun yang dilakukan anak ini. Oke, ini PR lagi buat orang tua sebenarnya. Gimana caranya kita bisa mengikuti trennya zaman sekarang? Ketika anak sudah mulai pegang handphone, ya kita juga harus bisa pegang handphone. Kita harus ada satu langkah di depan anak agar kita bisa mengontrol apa yang anak lakukan, kayak gitu. Ketika orang tuanya gaptek kan akhirnya kita nggak bisa ngontrol ya anak kita ngakses apa aja nih gitu. Misal orang tua masih anak-anak nih udah ada main di Instagram sama di TikTok, sedangkan orang tua hanya di WhatsApp. Lah kita gimana mau ngontrol anak-anak kita tontonannya apa aja, kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa tahu akses apa aja yang dipakai oleh anak kita. Terus masalah kemandirian tadi, ya akhirnya anak jadi bergantung kan kalau seandainya kita selalu memberikan fasilitas kepada anak gitu.
masalah untuk memandirikan anak atau membuat anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, ya harus tega gitu. Kita kan juga harus bisa memberikan ruang untuk anak mengeksplor, tapi dengan batas koridor yang kita tetapkan. Jadi anak bebas mau mengeksplor apa aja, yang penting tidak keluar dari batasan kita. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai, kadang-kadang anak suka dibandingkan dengan satu dengan yang lain ya. Itu loh berhasil, itu loh Iya, sudah betul. jadi orang, kamu jadi apa gitu. Iya, kadang juga masih banyak banget orang tua yang seperti itu. Padahal ketika orang tua itu jadi anak dulu dibandingkan dengan anak tetangga juga sakit hati kan sebenarnya ya. Nah, kalau seandainya memang kita mau membandingkan dengan alasan motivasi, jangan bandingkan hasilnya. Ketika anak lain itu bisa untuk mencapai hal itu, kenapa kamu kok tidak ingin berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan? Itu sebenarnya bisa menjadikan motivasi daripada kita yang itu loh udah bisa kerja, kamu kok masih di rumah aja kayak gitu. Iya, Mbak Fani, karena waktu kita terbatas, mungkin Oke. ada beberapa ringkasan ya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan pola asuh supaya harapannya anak menjadi mandiri dan percaya diri. Oke, yang paling penting adalah komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, pendekatan emosional dengan anak, terus batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh anak dan tidak, dan itu harus dilakukan secara konsisten setiap hari tanpa ada cheating day, agar anak bisa memiliki kontrol diri yang lebih baik, sehingga ketika dia sudah beranjak dari remaja ke dewasa, dia sudah punya kontrol diri yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma dan etika. Baik, terima kasih untuk sharingnya, Oke. sangat membantu kita untuk memahami banyak hal ya. Ini sebagai apa ya, literasi juga bagi orang tua untuk terus meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan pola asuh ini supaya harapannya tadi anak menjadi mandiri dan percaya diri nantinya ya. Iya, betul Mas Adnan. Pak Fani, terima kasih kehadirannya di studio Radio Andika. Iya, terima kasih kembali Mas Adnan. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Fani. Nama lengkapnya adalah Mbak Sinfani Rodiani, SPSI MSI, psikolog klinis dari RSKK. Kita berbincang soal pola asuh yang mendukung kemandirian anak, strategi untuk membantu anak menjadi mandiri dan percaya diri. Bersama dengan DP2KB P3A Kabupaten Kediri yang hari ini juga menemani kita dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anak, yang terbuka terhadap perkembangan zaman, termasuk juga mendorong mereka, motivasi mereka agar menjadi mandiri dan percaya diri.